Sangat masuk akal sekali kalau kita lihat dari pemberitaan saat ini ya. Anies Baswedan itu menurut saya majunya Anies Baswedan simbol demokrasi. Nah, bayangkan ketika Anies Baswedan yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta, dan bahkan kalau kita lihat elektabilitas Anies Baswedan mencapai 30%, tetapi tidak ada yang mendukung. Partai-partai tidak ada mendukung. Berarti partai-partai tersebut mewakili siapa? Seharusnya kan partai-partai itu mewakili aspirasi dari masyarakat. Tetapi Anies Baswedan kalau kita lihat elektabilitasnya sangat tinggi dan tidak ada satupun partai yang mengusung Anies Baswedan. Menurut saya sangat wow sekali. Menurut saya sangat wajar sekali kalau PDIP mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan dan bahkan Ahok pun. Bila Anies diusung oleh PDIP, bahkan dari statementnya siap untuk menangkan Anies Baswedan. Ini memang sangat mengejutkan ya. Kemungkinan ini adalah keputusan besar yang diputuskan oleh Ahok ya, yaitu dari pemberitaan akan memenangkan Anies, dan bahkan juga Ahok siap memenangkan Anies pada Pilkada Jakarta mendatang bila diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, kalau kita melihat perpolitikan saat ini memang sangat dinamis dan juga tidak menentu. Menurut saya juga sangat sulit sekali untuk Ahok mendukung Anies Baswedan, memenangkan Anies Baswedan. Sangat sulit sekali kalau kita berkaca pada Pilkada 2017 yang lalu. Dan menurut saya perpolitikan saat ini juga yang bisa membuat semua itu menjadi kenyataan. Karena apa? Ya, parpol-parpol pendukung Anies Baswedan tiba-tiba masuk di Koalisi Indonesia Maju. Nah, artinya Anies Baswedan sangat sedikit sekali kemungkinan untuk diusung pada Pilkada Jakarta mendatang. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan, yaitu koalisi Prabowo Gibran kian besar, bahkan juga Nasdem, P3 dan bahkan Perindo itu bergabung di koalisi Pak Prabowo Gibran. Bayangkan, artinya yang mendukung Anies Baswedan sudah tinggal tipis saja ya. Bahkan PKS pada saat lalu juga setidaknya ingin bergabung kepada Prabowo Gibran. PKB, wah kayaknya juga ya akan bergabung ke koalisi Pak Prabowo Gibran. Artinya Anies sudah tidak mempunyai tiket ya untuk maju pada Pilkada Jakarta. Nah, harapannya memang PDIP saat ini juga masih kekeh. Dan bahkan kalau kita lihat statement dari Ibu Megawati pada waktu lalu, setidaknya mengatakan PDIP ditinggal sendiri. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya komitmen dari Ibu Megawati sangat keren. Menurut saya juga apa yang diambil oleh PDIP menurut saya bukan cara yang instan. Ini tidaknya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kemungkinan pada Pilpres 2029 masyarakat akan kembali percaya karena komitmen dari PDI Perjuangan itu sangat keren dan bahkan juga menyerap aspirasi dari kader-kadernya, menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama untuk tidak bergabung kepada koalisi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya sangat keren dan itu kemungkinan akan dibayar pada Pilpres 2029. Menurut saya seperti itu ya. Nah, dari sini memang sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba ada pemberitaan Ahok siap menangkan Anies. Nah, dari sini diberitakan CNN Indonesia, Ahok siap menangkan Anies jika diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2024. Nah, menurut saya Ahok sangat tegak lurus sekali ya dengan Ibu Mega. Apalagi juga sangat masuk akal sekali kalau kita lihat dari pemberitaan saat ini ya. Anies Baswedan itu menurut saya majunya Anies Baswedan simbol demokrasi. Nah, bayangkan ketika Anies Baswedan yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta, dan bahkan kalau kita lihat elektabilitas Anies Baswedan mencapai 30%, tetapi tidak ada yang mendukung. Partai-partai tidak ada mendukung. Berarti partai-partai tersebut mewakili siapa? Seharusnya kan partai-partai itu mewakili aspirasi dari masyarakat. Tetapi Anies Baswedan kalau kita lihat elektabilitasnya sangat tinggi dan tidak ada satupun partai yang mengusung Anies Baswedan. Menurut saya sangat wow sekali. Menurut saya sangat wajar sekali kalau PDIP mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan dan bahkan Ahok pun. Bila Anies diusung oleh PDIP, bahkan dari statementnya siap untuk menangkan Anies Baswedan. Menurut saya itu yang paling penting ya, demokrasi ya. Bayangkan di DKI Jakarta melawan kota kosong, sangat wow sekali. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama mengaku siap
mendukung Anies Baswedan jika bekas calon presiden capres di Pilpres 2024 itu didukung partainya maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Ahok mengatakan bahwa PDIP merupakan partai pelopor yang mensyaratkan disiplin kepada setiap kader. Artinya, kata Ahok, dia harus taat dan patuh terhadap setiap keputusan partai. Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor PDIP itu adalah disiplin berorganisasi. Adapun keputusan dari partai itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak ya keluar, kata Ahok di kantor pusat partainya pada 14 Agustus. Namun Ahok menilai peluang PDIP untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta kecil. Menurut dia, PDIP sebagai partai pelopor akan mengutamakan kadernya untuk maju. Nah, bisa saja ya tiba-tiba Anies Baswedan masuk sebagai kader dan mengikuti sekolah partai. Bisa saja terjadi semua itu ya. Bisa saja tiba-tiba Anies didukung oleh PDIP. Menurut saya semua bisa saja terjadi dan Ahok juga ikhlas kalau misalkan PDIP mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Karena kalau kita melihat fenomena perpolitikan saat ini sangat wow sekali ya. Menurut Ahok, peluang PDIP mendukung pihak eksternal bisa dilakukan hanya jika tidak ada opsi kader yang bisa diusung. Meski begitu, Ahok belum mau mengungkap siapa sosok yang berpeluang akan diusung maju oleh partainya. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa. Kalau kita tidak punya kader untuk maju, biasanya seperti itu di PDIP, katanya. Meski begitu, Ahok mengaku siap jika dirinya diminta maju. Menurut Ahok, sebagai kader, ia akan taat apapun perintah partai. Kalau begitu, kalau sebagai kader kemanapun kita siap-siap saja. Diperintah ya siap. Itu kan tugas, kata Ahok. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Pengadilan Rakyat. Ahok siap menangkan Anies. Ahok siap menangkan Anies Baswedan jika partainya PDIP mengusungnya di Pilgub Jakarta 2024. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Apapun partainya, yang penting ada Pak Anies Baswedan, aku ikut. Mending duet. Yang bisa kerja sama, yang nggak bisa kerja kan balance. Terus saja Bung bertarung, halusinasi tingkat dewa. Emang PDIP sekuat apa sih? PKS dengan suara terbanyak aja nggak bisa, mimpi lohok Anies. Bagus Pak Ahok, pejuang sejati. Nggak jadi gubernur pun Pak Ahok tetap mau berjuang, apalagi untuk Pak Anies. Semakin harum namamu Pak Ahok, amin. Tandanya PDIP nggak ngusung, cuma 15%. Ya 15%, tetapi juga masih menjadi yang tertinggi loh, yaitu masyarakat memilih partai PDIP pada pileg yang lalu. Dan bahkan juga tanpa dukungan Presiden Joko Widodo, partai PDIP juga mampu menjadi nomor 1. Dan bahkan suaranya juga ya hanya turun sedikit lah. Menurut saya keren taktik dan strategi dari PDIP, sehingga pada pileg yang lalu juga bisa dimenangkan. Nah, bahkan kalau kita melihat dari pemberitaan di sini sangat wow sekali. P3 susul Nasdem resmi gabung koalisi Prabowo Gibran. Wow, sungguh mengejutkan ya. P3 dan bahkan Perindo pada saat lalu juga mendukung Ganjar dan Pak Mahfud berkoalisi dengan PDIP, tetapi saat ini juga sangat berbeda sekali ya. Ya, memang begitulah adanya. Calon presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan bahwa P3 bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung pemerintahannya nanti. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah bertemu PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 15 Agustus. Prabowo menjelaskan P3 sudah siap untuk berkolaborasi dengan pemerintahan nanti sebagai koalisi. Menurut Prabowo, dirinya membutuhkan bantuan dari Ketua Umum partai agar Indonesia semakin baik di kemudian hari. Jadi Pak Mardiono ini akan bergabung dengan kami dalam koalisi kami untuk mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya pimpin, tuturnya. Ya, seperti itulah. Jadi memang fenomena perpolitikan saat ini sangat memungkinkan sekali ya, bila PDIP mengusung Anies Baswedan dengan PKS misalnya, dan ya wakilnya dengan dari PDI Perjuangan. Semuanya saja bisa terjadi ya, untuk melawan Ridwan Kamil dan entah ada nama Kaisang atau apa. Dan juga menurut saya dari calon independen yang pada waktu lalu juga sudah lolos verifikasi dari KPU. Memang saat ini sangat wow sekali lah perpolitikan di Indonesia. Tetapi saya berharaplah pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.